Halo semuanya. Halo. Shalom, good morning everybody. Shalom, good morning Miss. How are you this morning? We are fine. Tepuk semangat. 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 Oke, semuanya semangat belajar hari ini. Oke, jadi hari ini hari pertama kita belajar di sepanjang minggu ini ya. Kira-kira anak-anak tahu tidak hari ini hari apa? Hari Senin. Iya, hari ini hari Senin. Hari Senin hari yang keberapa? Iya, betul sekali, hari Senin. Berarti hari pertama kita belajar bersama-sama di minggu ini. Nah, untuk anak-anak lebih semangat lagi belajar yang ada di rumah, hari ini kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Naik Kereta Api. Ada yang sudah pernah naik kereta api? Udah. Wow, ternyata ada yang sudah, ada yang belum. Tidak apa-apa ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Naik Kereta Api. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Kita ulang ya. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, nah anak-anak yang ada di rumah silakan lipat tangan, tutup matanya. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, amen. Oke, nah anak-anak yang ada di rumah, anak-anak masih ingat tidak apa tema kita minggu lalu? Minggu lalu temanya tentang apa? Air, api, udara. Iya, betul sekali. Tema kita minggu lalu yaitu air, api, udara. Kalau subtemanya yang kita pelajari minggu lalu, kita belajar tentang apa? Udara. Iya, betul sekali, tentang udara. Nah, minggu ini kita masih belajar tema yang sama, masih air, api, udara, tapi subtemanya yang berbeda. Minggu lalu kita belajar tentang udara, dan minggu ini kita akan belajar tentang api. Tentang apa? Api. Jadi sepanjang 5 hari kita akan belajar tentang api. Jadi subtema kita sepanjang minggu ini adalah api. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar hari ini, kita akan terlebih dahulu mengucapkan ayat hafalan. Bunda akan diktekan, anak-anak akan mengikuti. Bisa? Oke, ikuti Bunda. Amsal 15 Amsal 15 ayat 3. ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat mengawasi orang jahat dan orang baik. dan orang baik. Sekali lagi ya, ikuti Bunda. Matius Amsal 15 Amsal 15 ayat 3. ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat mengawasi orang jahat dan orang baik. dan orang Oke, jadi firman Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Meskipun biasanya ada yang sembunyi, mungkin orang lain tidak bisa melihat kita. Oh, mungkin ada yang sedang berbohong. Tapi ingat, ada Tuhan yang melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat kita. Nah, nasihat Bunda sepanjang 1 minggu ini, jadi anak-anak
harus mau ya meminjamkan barangnya bila ada teman yang ingin meminjam. Jadi ketika anak-anak punya dua, sesuatu yang punya dua, anak-anak bisa meminjamkan kepada temannya. Oke, bisa ya. Jadi kita tidak boleh egois. Kita juga tidak boleh pelit kepada siapapun. Oke, bisa ya. Jadi anak-anak belajar untuk berbagi dengan temannya. Bisa? Nah, itu nasihat Bunda sepanjang 1 minggu ini. Nah, hari ini kita punya 4 materi. Jadi hari ini kita akan belajar 4 materi. Dan materi yang pertama, kita akan belajar tentang api ya. Jadi hari ini Bunda akan menyalakan api. Sudah punya apa ini? Korek. Iya, Bunda sudah punya korek. Nah, hari ini Bunda akan nyalakan koreknya. Kira-kira apa yang kita bisa lihat ya dari korek? Coba kita lihat ya. Wow, apa ini? Api, Bunda. Apa? Api. Iya, api. Coba Bunda ulang lagi. Apa ini? Api. Iya, betul sekali. Saat Bunda nyalakan korek berarti anak-anak akan melihat Api. api. Lalu saat Bunda akan menyalakan lilin, apa yang anak-anak akan lihat? Bunda nyalakan ya, Bunda nyalakan lilinnya. Lalu apa yang anak-anak lihat? Wah, masih api, Bunda. Iya, ada api juga ya. Nah, sekarang Bunda akan tiup lilinnya ya. Nah, tadi Bunda sudah nyalakan korek, Bunda sudah nyalakan lilin. Sekarang, kalau Bunda punya kertas, lalu Bunda akan bakar, apa yang akan terjadi? Anak-anak akan melihat apa? Coba kita praktekkan ya. Wah, api, Bunda. Wow, apa ini? Api, Bunda. Langsung. Iya, jadi ada api. Nah, iya, jadi ada api yang anak-anak lihat. Jadi ketika kita nyalakan korek, kita nyalakan lilin, bahkan ketika kita bakar kertas kita bakar, kita akan melihat api. Nah, sekarang kita akan belajar dari mana saja sumber-sumber api itu. Sekaligus kita akan belajar bahasa Inggris dari sumber-sumber api. Nah, sumber api yang pertama ada dari korek. Dari mana? Korek. Terus yang kedua ada dari kompor. Dari mana? Kompor. Terus yang ketiga ada lilin apa? Lilin. Yang keempat ada pelita apa? Pelita. Yang kelima ada lentera apa? Lentera. Lentera. Yang keenam ada lampu gas. Lampu gas. Yang ketujuh ada obor. Oke, nah itu dia sumber-sumber api. Ada dari korek, ada dari kompor, ada lilin, ada pelita, ada lentera, ada lampu gas, dan ada obor. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggrisnya. Ikuti Bunda ya. Korek, Korek. match, Match. 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 Kompor, Kompor. 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 Stop, Stop. 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 Lilin, Lilin. 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 Candle, Candle. 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 Pelita, Pelita. 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 Oil lamp, Oil lamp. oil lamp. Oil lamp. Lentera, Lentera. 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 Lenter, Lantern. lenter. Lantern. Lampu gas, Lampu gas. lampu gas. Lampu gas. Gaslight, Gaslight. 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 Obor, Obor. 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 Torchlight, Torchlight. 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 Nah itu dia, kita sudah belajar sumber api, sekaligus kita belajar bahasa Inggrisnya. Nah sekarang kita akan belajar apa saja manfaat dari api. Ada tidak ya manfaat api? Ternyata manfaatnya itu ada banyak. Nah kita akan belajar manfaatnya. Yang pertama itu biasanya kita melihat mama saat di dapur. Apa yang biasa dia lakukan ya? Masak. Iya, betul sekali. Berarti manfaat api yang pertama untuk memasak. Jadi manfaat api yang pertama untuk memasak. Terus yang kedua manfaat api untuk menghangatkan rumah. Jadi menghangatkan rumah ini kita tidak lakukan di Toraja ya. Jadi menghangatkan rumah itu biasa orang-orang lakukan di rumahnya yang dingin. Jadi misalkan yang ada di Salju. salju, jadi yang rumahnya ya
Mereka biasa nyalakan api di dalam rumah, jadi mereka punya tempat yang khusus Bunda ya, tidak dinyalakan sembarang. Terus yang ketiga, manfaat api yang ketiga yaitu untuk membakar sampah. Jadi mungkin biasa anak-anak lihat orang tuanya yang bakar sampah, itu juga termasuk manfaat api untuk membakar sampah. Terus yang keempat, ini untuk memberi atau sebagai sumber cahaya. Misalkan saat kita menyalakan obor, kita menggunakan api, kita menyalakan lilin, kita juga butuhkan api, menyalakan pelita, kita butuhkan api. Jadi kita menyalakan itu saat gelap ya. Jadi itu dia manfaat api, ternyata ada banyak manfaatnya. Nah, sekarang kita tadi sudah belajar tentang sumber api, kita belajar manfaatnya. Sekarang kita akan diskusikan apa ya terjadi ya, apa dampaknya bila tidak ada api. Nah, apa ya dampaknya? Nah, pertama, pastinya kita tidak bisa masak ya, karena kita masak itu menggunakan kompor gas. Jadi kalau tidak ada api, kita tidak bisa masak. Selanjutnya, kita juga tidak bisa membakar sampah. Jadi itu dampaknya juga. Kita tidak bisa membakar sampah ya kalau tidak ada api. Selanjutnya, kita juga tidak bisa menyalakan lilin. Apa yang kita mau gunakan untuk menyalakan lilin kalau tidak ada api? Kita juga tidak bisa menyalakan obor kalau tidak ada api. Kita juga tidak bisa menyalakan pelita kalau tidak ada api. Jadi itu dampaknya ya kalau tidak ada api. Jadi anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan api. Nah, api ini kita tidak boleh salah gunakan ya. Jadi kita anak-anak yang ada di rumah tidak boleh bermain api karena api ini juga bisa mengakibatkan kebakaran ya kalau kita menggunakan api dengan sembarangan. Bisa? Nah, itu dia materi kita yang pertama. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Lia. Silakan Bunda Lia. Oke, terima kasih Bunda Eva. Oke anak-anak, sekarang tugas kita adalah selanjutnya dari buku berbahasa. Kita buka halaman 11 ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di buku ini, di halaman ini kira-kira apa yang anak-anak lihat. Jadi ada rumah yang sedang kebakaran. Nah, kasihan sekali ya rumahnya ini kebakaran. Nah, tugas kita adalah kita akan melingkari gambar-gambar di bawah rumah yang kebakaran ini, benda-benda yang bisa menyebabkan kebakaran. Jadi semua benda-benda di sini yang menyebabkan kebakaran akan kita lingkari. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Yang pertama, kira-kira penyebab pertama benda-benda yang menyebabkan kebakaran. Coba perhatikan gambarnya ini. Ini adalah gambar korek. Menurut anak-anak, apakah korek bisa menyebabkan kebakaran? Pasti ya. Jadi korek itu salah satu sumber api dan korek itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, kita akan lingkari korek karena dia salah satu benda yang bisa menyebabkan kebakarannya, yang menimbulkan api. Selanjutnya ada gambar lilin. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini ada lilin, kemudian di atas ujungnya ini ada api. Jadi otomatis lilin ini bisa menyebabkan kebakaran. Jadi lilin ini salah satu sumber api. Kita lingkari ya. Selanjutnya ada gambar senter. Menurut anak-anak, senter ini penyebab kebakaran tidak ya? Tidak ya. Jadi senter ini tidak menyebabkan kebakaran, tidak menghasilkan api. Jadi kita tidak melingkari. Selanjutnya ini adalah gambar kompor. Kayaknya ini kompor listrik ya. Nah, kompor ini salah satu sumber api. Jadi kompor bisa menyebabkan kebakaran. Apakah kita lingkari? Ya, pastinya kita lingkari. Selanjutnya, kira-kira ini gambar apa?
Ini adalah gambar api unggun. Nah, biasa kita lihat orang-orang yang berkemah, yang camping, biasa memakai api unggun untuk menghangatkan diri. Nah, anak-anak lihat di sini ada kayu dan ada apinya. Terus jadi pastinya ini bisa menyebabkan kebakaran ya, karena ada apinya. Jadi kita akan lingkari. Selanjutnya air, ada ada air di dalam gelas. Menurut kalian bisa tidak ya air dalam gelas ini menyebabkan kebakaran? Tidak ya, jadi kita tidak lingkari. Balon menyebabkan kebakaran tidak ya? Apakah dia menghasilkan api? Tidak pastinya. Selanjutnya ada lentera. Nah, lentera ini kira-kira dia bisa menyebabkan kebakaran atau tidak? Tidak atau bisa? Lentera apa dulu bunda? Itu yang ada lilin toh? Bisa ya. Iya, jadi lentera ini bisa menyebabkan kebakaran karena menghasilkan api. Jadi kita lingkari. Selanjutnya lampu. Apakah lampu bisa menyebabkan kebakaran? Tidak ya. Terakhir ada gambar Bola. Gambar apa ini? Gambar bola. Apakah menurut anak-anak ini bisa menyebabkan kebakaran? Tidak ya, karena bola itu bukan sumber api. Oke, jadi yang kita lingkari hanya korek, lilin, kompor, api unggun, dan lentera. Jadi hanya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang kita lingkari. Oke, itu dia tugas kita di buku berbahasa halaman 11. Kita akan lanjut lagi materi kita selanjutnya. Kita akan belajar. Oke, kita akan belajar tentang jadi akan ada nanti link video yang akan Bunda bagikan. Silakan anak-anak menonton. Nah, jadi di situ ada kebakaran hutan di dalam video itu, kemudian ada kebakaran rumah. Kira-kira apa ya penyebabnya sehingga bisa terjadi kebakaran hutan? Jadi salah satu jadi penyebabnya itu bisa lewat ulah manusia yang menyebabkan kebakaran hutan. Contohnya ketika manusia berada di dalam hutan, manusia ini merokok, kemudian membuang puntung rokoknya sembarangan, bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian penyebab selanjutnya yang disebabkan oleh manusia dari kebakaran hutan adalah saat manusia ini, orang-orang membuat api unggun di dalam hutan, entah itu berkemah atau berjaga di dalam hutan, lalu lalai di dalam mematikan api unggunnya. Jadi bisa saja itu menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya ada lagi yang membakar sampah. Nah, ada yang membakar sampah di hutan, misalnya habis berkemah mau pulang, kemudian dibakar sampahnya di dalam hutan dan ditinggalkan sampah itu belum habis apinya, tidak mati apinya, lalu ditinggalkan, jadi bisa menyebabkan kebakaran di hutan. Selanjutnya saat orang-orang juga sedang bermain kembang api, jadi percikan kembang api itu bisa menyebabkan kebakaran di hutan. Saat orang-orang misalnya bermain kembang api di hutan bisa menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian ada juga orang-orang yang sengaja untuk membakar hutannya untuk membuat sebuah lahan, entah itu lahan perkebunan atau lahan peternakan. Jadi ada orang-orang yang sengaja membakar hutan. Nah, itu semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh kita contoh ya, karena itu merusak hutan. Hutan adalah ciptaan Tuhan, jadi harus kita jaga. Kemudian ada juga penyebab kejadian alami penyebab kebakaran hutan. Contohnya saat ada petir. Jadi petir itu saat menyambar pohon bisa menyebabkan kebakaran juga. Kemudian iklim sangat panas, suhu yang tinggi bisa menyebabkan juga kebakaran hutan ya. Oke, itu penyebab kebakaran hutan. Kemudian kalau penyebab kebakaran di rumah kira-kira apa? Bisa sumber-sumbernya itu pertama dari kompor. Nah, kompor yang lupa kita matikan atau kompor yang bocor ya, mengalami kebocoran, itu bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian ada resleting.
Iya, korsleting listrik ya. Korsleting listrik. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran. Selanjutnya ada juga saat kita menggunakan lilin, saat mati lampu, kita menggunakan lilin dan kita lalai mematikan lilinnya, jadi bisa saja itu bisa menyebabkan kebakarannya. Jadi kita harus berhati-hati saat menyalakan lilin, menyalakan kompor. Iya, itu dia penyebab dari kebakaran di rumah. Jadi ingat anak-anak, tidak boleh bermain api. Dan saat menyalakan api kita harus berhati-hati ya. Iya, Oke, Bunda. nah itu materi kita yang ketiga ya. Kita akan lanjut lagi belajar materi kita yang keempat. Akan diajar oleh Bunda Medli. Silakan Bunda Medli. Oke, nah materi kita yang terakhir kita akan menggunakan lilin. Kira-kira ya heboh sekali ya penonton ya. Iya. Oke, kira-kira mau kita apakan ini lilin? Tidak tahu, Nah, Bunda. kita akan menyalakan lilin baru kita letakkan di meja. Kita langsung saja ya. Iya, Bunda. Oke, nah sekarang Bunda akan menyalakan lilin dan kita lihat apa yang akan terjadi ya. Tadi kita belajar dari Bunda Eva kalau kita menyalakan korek ini kira-kira apa yang akan muncul? Ada api. Api. Wow. Ya, kita nyalakan api dan kita lihat apa yang akan terjadi ya. Apakah lilinnya akan sama modelnya dari awal sampai habis, sampai lilinnya pokoknya nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, kita lihat ya. Apakah bentuk atau ukuran dari lilin ini masih akan tetap sama kalau nyala apinya akan lama. Kita lihat ya. Ya mungkin bisa dikasih dekat Bunda. Oke, nah sekarang kita lihat ya apa yang akan terjadi kalau lilin ini lama dia nyalanya. Apakah dia ukurannya masih akan tetap seperti ini? Apakah ada perubahan pada lilinnya? Kita lihat saja, sabar ya semua ya. Wow. Kenapa Bunda kayak ada air-air ya? Iya, wah kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Kenapa lilin yang awalnya dia adalah benda padat, tiba-tiba ada seperti air di atasnya? Kira-kira kenapa? Ayo, ada yang tahu? Itu seperti meleleh Bunda. Iya, jadi lilin ini dia sama seperti es batu. Kalau es batu dia bisa meleleh kalau ada panas. Nah, kalau lilin dia bisa meleleh karena adanya panas dari api yang ada di bagian atas. Nah, makanya bentuk lilin ini dia bisa berubah semakin lama dia semakin pendek atau semakin rendah karena dia semakin lama dia semakin meleleh. Perhatikan ya, ada seperti air di bagian atas ini. Lama-kelamaan airnya akan jatuh ke bawah. Ini butuh waktu Bunda ya. Iya, ini butuh waktu. Kita lihat kapan airnya akan jatuh ke bawah. Nah, airnya sudah jatuh di dia ini. Nah, kalian lihat anak-anak, dia ada di bagian meja, di bagian bawah karena lilin ini sudah dilelehkan oleh api. Oke, sekarang Bunda akan mematikan lilin ini dengan cara bisa ditiup dan juga bisa dikipas ya, tapi Bunda kipas saja dulu. Bunda kipas, apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira anak-anak, kenapa bisa lilin ini mati pada saat Bunda meniup atau pas Bunda kipas? Kira-kira kenapa itu bisa mati lilinnya? Seperti ada tekanan udara. Iya, betul sekali. Lilin itu bisa mati pada saat ada tekanan udara. Nah, kita lihat Bunda akan melakukan sesuatu lagi. Kita nyalakan lagi lilinnya menggunakan korek. Nah, ini ya anak-anak lihat ya, lilinnya menyala. Lalu kalau Bunda tutup lilin ini dengan menggunakan gelas. Oke, kita langsung saja ya. Bunda ulangi pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi kalau lilin yang menyala ini tiba-tiba Bunda tutup dengan gelas. Oke, Bunda menggunakan gelas ini ya, gelas kaca ya. Kita gunakan gelas kaca yang ada di rumah biar kita tahu apa yang terjadi dengan lilinnya. Bunda tutup. Kita lihat Apa Bunda. yang terjadi? Wow, kok semakin redup. Semakin redup. Wah, Wah, mati padam lilinnya. apinya, Bunda. Nah, sekarang Bunda tanya, kira-kira kenapa pada saat Bunda cuma tutup lilinnya dengan gelas, kenapa tiba-tiba lilinnya mati? Karena Tidak ada udara Bunda. iya, betul sekali. Pada saat Bunda menutup lilinnya seperti ini, tidak ada udara, makanya lilinnya bisa mati.
Oke anak-anak, nah jadi Bunda ulangi ya, kenapa tadi lilin itu bisa mati pada saat ditutupi gelas? Karena tidak ada oksigen di dalamnya, makanya lilinnya bisa mati. Itu sebabnya juga kenapa bisa ada terjadi kebakaran hutan yang ada di bumi, karena ada oksigen ya. Coba tidak ada oksigen pasti apinya bisa mati. Oke, nah itu dia pelajaran kita yang terakhir. Bagaimana tadi lilin bisa mati karena ada tekanan udara dari kipas, dan bagaimana lilin bisa mati pada saat tidak ada oksigen di dalam gelas. Anak-anak bisa praktekkan di rumah ya, menggunakan gelas kaca biar lilinnya bisa apinya bisa kelihatan. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita menutup pelajaran, kita jangan lupa hafal ayat hafalan dari Amsal 15 ayat 3. Tapi karena ini adalah hari pertama, jadi Bunda dikte dulu ya, ikuti Bunda. Amsal 15 Amsal 15 ayat 3. ayat 3. Mata Tuhan Mata Tuhan ada di segala tempat, ada di segala tempat, mengawasi orang jahat mengawasi orang jahat dan orang baik. dan orang baik. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini dan ayat hafalan kita. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Kita mau bersama-sama kita ucapkan doa dalam bahasa Inggris. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video selanjutnya.